Pemirsa, kali ini saya akan menyampaikan kepada peternak semuanya dimanapun berada yang menyaksikan tayangan ini. Saya akan memberikan ciri-ciri pejantan yang baik untuk dibreeding. Yang pertama perlu saya kupas adalah berkaitan dengan postur tubuh. Postur tubuhnya ini postur tubuh yang baik, dan kemudian ini tubuhnya atletis, karena ini cukup bagus atletis dari kepalanya, terus kemudian telinga, tanduk sampai ekor ini sudah simetris, bagus sekali. Terus kemudian kakinya juga ini sudah bagus, tidak ada yang cacat ya, tidak ada yang cacat, ini bagus. Terus kemudian berkaitan dengan ini nih, ini apa namanya, kalau testisnya ini, kalau untuk di breeding, apalagi untuk sebagai calon pejantan yang baik, ini testis harus diperhatikan juga. Jangan sampai tidak ada itunya sebelah, atau bahasa sininya sanglir gitu ya. Ini terus kemudian ininya simetrisnya harus dua, ini dalam kantong ini testisnya itu harus dua, harus simetris semua, rata. Terus besarnya sama, ukurannya sama. Ini karena apa pentingnya? Pentingnya adalah untuk mengukur hormon, karena hormon pejantan itu sangat penting sekali. Terus tingkat libidonya tinggi, ini kan semuanya harus diperhatikan. Ini masih muda sekali ini. Ini walaupun besar Jawa Randu, tapi itu masuk Jawa Randu yang bisa besar sekali ini. Artinya di kelasnya ini masih umur 8 bulan. Kalau ini bagus. Ini dari ciri-ciri indukannya dan pejantanan awalnya ini bagus juga. Artinya ini kenapa saya pilih model ini Jawa Randu, karena pada umumnya dimanapun yang paling banyak adalah Jawa Randu. Yang kemudian perlu diperhatikan adalah telinga, kepala, ini semuanya. Terus punggungnya itu harus datar, punggungnya harus datar, bagus. Ini menunjukkan semuanya, dari lekuk tubuhnya, kepalanya, ini semuanya memang harus diperhatikan sekali. Karena bagaimanapun kita itu pejantan ingin memiliki hormon libido yang tinggi, terus kemudian kuat untuk mengawini 10 betina. Ini satu ekor pejantan bisa kuat mengawini 10 ekor betina. Nah, berkaitan umur yang pas untuk pejantan itu umur berapa? Untuk pemirsa pemula dimanapun berada, umur yang baik dan yang bagus untuk di breeding, untuk dijadikan sebagai pejantan, itu adalah umur 2 tahun sampai 2 tahun setengah. Mengapa hal demikian harus diikuti atau saya sampaikan? Karena di saat umur ini hormonnya sudah tinggi, terus kemudian libidonya juga sudah bagus. Kemudian berkaitan dengan spermanya ini sudah matang. Kalau umur 2 tahun sampai 2 tahun setengah ini sperma sudah matang, proses pembuahannya pasti akan menghasilkan keturunan yang baik, yang sesuai yang diinginkan oleh peternak. Bagaimanapun, karena kita menginginkan yang namanya beternak itu bukan hanya soal beranak, tapi bagaimanapun anaknya juga cepat bisa besar. Kalau berkaitan dengan spermanya yang sudah matang, terus kemudian umurnya sudah cukup, ini biasanya bisa mempengaruhi anaknya cepat besar. Kalau standarnya ini 4 bulan masih ukuran sekian gitu, ini kalau pejantannya bagus, 4 bulan itu sudah mirip seperti umur 6 bulan, 7 bulan. Karena di sini sering dilakukan oleh peternak atau dipraktekkan oleh peternak, dan hasilnya memang bagus-bagus, hasilnya memuaskan. Terus kemudian apalagi di peternak breeding ini sangat memperhatikan berkaitan dengan pejantan. Di sini pejantan 1 untuk indukan 10 ini memang sudah berlaku dan sudah dibiasakan, baik itu untuk koloni maupun untuk di individu. Ini dari tanduknya juga, tanduknya
bagus sama rata. Nah, kalau kemudian umur 2 tahun sampai 2 tahun setengah ini cepat sekali bau kambing itu, ternyata bau kambing pejantan itu bisa merangsang betina yang belum berahi atau belum minta kawin, itu cepat terangsang oleh baunya pejantan. Begitupun pejantan mampu mencium betina yang mana yang minta kawin itu. Pejantan itu sangat jeli sekali dan sangat teliti dan juga kemudian sangat perhatian. Nah, ini kan penting sekali. Makanya kalau kemudian betina yang cenderungnya minta kawin itu diam, pejantan tetap bisa tahu. Dan kalau di koloni pasti dia akan langsung mendekat, langsung mengawini betinanya. Tapi kalau di individu, di sekat-sekat itu, walaupun jaraknya itu 20 meter, tahu betina yang sebelah ujung itu minta kawin, pejantan pasti yang jaraknya jauh pun akan agresif, akan naik-naik, akan kemudian berusaha meloncat-loncat keluar kandang. Karena kadang ada, karena dulu saya juga punya teman yang kandangnya itu kandang di sekat-sekat, breeding tapi di sekat-sekat. Begitu ada betina yang minta kawin, itu pejantannya langsung keluar, loncat dari kandangnya. Kadang ada yang sampai nubruk pintunya sampai jebol, terus kemudian lari mencari betina yang minta kawin. Nah, ini berkaitan dengan libido atau hormon yang cukup stabil, tinggi bagi peternak, bagi pejantan, gitu kan. Dan ini memang sangat perlu saya sampaikan berkaitan dengan ciri-ciri pejantan yang baik, terus kemudian ciri-ciri pejantan yang super dan bisa menghasilkan anak yang kualitasnya super juga. Nah, bagaimana kalau kemudian anaknya di bawah, pejantannya di bawah umur 2 tahun? Ya bisa saja, tetapi kemungkinan hormonnya atau spermanya ini kurang matang. Jadi tingkat keberhasilannya itu kecil, minim. Kalau toh jadi untuk membuahi indukannya, itu anaknya kurang bagus atau kurang cepat besar. Ini berkaitan dengan pejantan yang di bawah umur 2 tahun. Sebaiknya untuk pemirsa kalau pengen breeding ya cari pejantan yang sudah umur di atas 2 tahun. Karena apapun kita pengen berternak itu adalah kepingin yang cepat menghasilkan, juga cepat puas, atau kita puas, terus kita suka karena kambingnya yang kita ternak itu cepat besar, sehat-sehat, bodinya bagus-bagus gitu kan. Samban golek apa? Nonton. Samban